berjumpa kembali dengan saya, Mr. Ju. Ya, pada kali ini Mr. akan menyampaikan materi kelas PPKN kelas 8 bab 1 dengan judul yaitu memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Mr. ulang ya, bab 1 untuk pelajaran kelas 8 yaitu memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Ada 3 tujuan pengajaran ini, yaitu yang pertama, diharapkan melalui pelajaran ini kalian dapat mengerti bagaimana kedudukan Pancasila. Lalu kemudian yang kedua dari pengajaran ini yaitu kalian mengerti bagaimana fungsi Pancasila. Sedangkan yang ketiga, kalian supaya mengerti apa itu makna dari Pancasila. Oke, Mister akan mulai dari yang pertama. Nah, kedudukan Pancasila kita tahu yaitu sebagai dasar negara. Dari kata Pancasila itu sendiri yang berarti panca dan sila, di mana panca berarti artinya 5, ya. Sedangkan sila berarti asas atau landasan. Artinya negara kita ini, negara Indonesia yang kita cintai ini berlandaskan kepada kelima sila. Baik, selanjutnya Mister akan menjelaskan mengenai kedudukan Pancasila, ya, kedudukan Pancasila. Kedudukan Pancasila kita ketahui adalah sebagai dasar negara, ya, sebagai dasar negara. Kita lihat pengertian dari Pancasila itu sendiri yang terdiri dari panca dan sila. Panca berarti 5, ya, sedangkan sila itu berarti landasan atau dasar atau asas, ya, atau pondasi. Nah, jadi Indonesia, ya, negara Indonesia itu berlandaskan kepada Pancasila, ya. Menjadi dasar adalah suatu sangat penting sekali dan harus pondasi yang kokoh dan kuat, ya, sehingga suatu negara pasti memiliki suatu cita-cita, pasti memiliki tujuan yang hendak dicapai. Tujuan hendak dicapai itu tentunya harus memiliki suatu landasan yang kuat. Kalian masih ingat apa tujuan dari negara Indonesia? Ya, ada 4 tujuan negara. Ya, 4 tujuan negara Indonesia itu tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1000. Ya, selanjutnya Mister akan menjelaskan yaitu tentang fungsi dari Pancasila. Ada 7 fungsi, ya, 7 fungsi Pancasila. Yang pertama adalah Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, ya, sebagai jiwa bangsa Indonesia. Artinya bahwa setiap perilaku yang dilakukan oleh rakyat Indonesia, ya, tindakan apapun harus dijiwai oleh kelima sila yang ada. Itu ya. Lalu kemudian yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Artinya apa? Artinya ini yang membedakan ciri khas atau yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lain, ya. Jadi inilah kepribadian bangsa Indonesia yang tidak sama dengan bangsa lain, yang membedakan dengan bangsa lain. Kita memiliki tenggang rasa yang tinggi, kegotong royongan, toleransi, dan sebagainya. Lalu kemudian yang ketiga, yaitu Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Artinya apa? Artinya bahwa segala hukum yang dibuat di Indonesia itu harus berlandaskan pada Pancasila. Ya, yang keempat, ya, fungsi dari Pancasila adalah Pancasila sebagai perjanjian luhur, ya, lebih tepatnya sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Memang Pancasila disepakati bersama melalui sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, ya, pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, di mana ini PPKI, ya, PPKI ini
sebenarnya sebagai suatu badan yang mewakili suara rakyat Indonesia, dan di sini dapat dikatakan merupakan hasil perjanjian rakyat Indonesia. Ya. Lalu yang kelima, Pancasila itu sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Suatu negara pasti punya tujuan. Di sini Pancasila sebagai cita-cita bangsa yang memiliki suatu fungsi, yaitu untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Oke, yang keenam fungsi dari Pancasila, yakni sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, Pancasila sebagai satu-satunya asas, sebagai konsekuensi ditetapkannya Pancasila oleh bangsa Indonesia sebagai dasar negara, dan juga merupakan perwujudan melaksanakan Pancasila atau perwujudan dalam melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Yang terakhir, ya, fungsi dari Pancasila yang ketujuh ini adalah Pancasila sebagai moral pembangunan. Artinya Pancasila dijadikan tolak ukur, acuan, arah, dan tujuan dalam pembangunan. Baik, pada bagian selanjutnya, Mister akan menjelaskan tentang makna Pancasila. Ya, ada dua hal di sini, yaitu makna Pancasila. Yang pertama adalah sebagai dasar negara. Seperti Mister katakan tadi bahwa dasar berarti pondasi. Ya, suatu negara harus memiliki pondasi yang kuat, dasar yang kuat, di mana nantinya untuk melangkah ke depan di dalam mewujudkan cita-cita dari suatu negara itu sendiri. Ya, nah, apa cita-cita negara kita tercinta ini, Republik Indonesia? Ya, cita-cita negara kita terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea yang keempat. Masih ingat? Oke. Yang pertama adalah melindungi segenap bangsa dan segenap tumpah darah Indonesia. Lalu yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Sedangkan yang ketiga adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Nah, dasar negara, ya, sangat penting sekali. Oleh karena itu diperlukan landasan, pondasi yang kokoh dan kuat. Baik, yang kedua, makna dari Pancasila adalah Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Ya, pandangan hidup bangsa. Ya, artinya apa? Artinya bahwa setiap perilaku rakyat Indonesia harus sesuai dengan kelima sila dalam Pancasila. Ya, kita lihat Pancasila itu baik. Ya, kita lihat sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang bertuhan. Ya, lalu kemudian yang kedua, tentang kemanusiaan. Kita memiliki sien human yang tinggi, rasa kemanusiaan yang tinggi. Lalu kemudian persatuan Indonesia, kita beraneka ragam suku bangsa, bergaul tidak membeda-bedakan. Lalu kemudian kehidupan berdemokrasi. Ya, di dalam setiap kehidupan kita tidak lepas dari kehidupan berdemokrasi. Sedangkan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita berlaku adil buat siapa saja, ya. Jadi biarlah kehidupan kita, kehidupan sehari-hari, ya, berdasarkan pada kelima sila dari Pancasila.